Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jian Cahaya Fatima dengan NPM 1917051016 dari kelas B akan mempresentasikan proyek UAS saya pada mata kuliah struktur data dan algoritma. Jadi program saya itu adalah tentang pendaftaran antrian puskesmas. Jadi biasanya jika di puskesmas, jika akan melakukan pendaftaran itu akan ditanyakan nama, kemudian usia, dan gejala yang dialami, serta berapa lama gejala terjadi. Nah, berikut adalah implementasi dalam programnya. Akan langsung saya running saja programnya. Nah, jika di running, maka programnya akan tampil seperti ini, yaitu menampilkan puskesmas Gedengrejo dengan 4 menu, yaitu pendaftaran, panggil antrian pasien, lihat antrian pasien, dan exit. Nah, selanjutnya saya akan mencoba untuk melakukan pendaftaran. Jadi di sini saya pilih 1, kemudian saya inputkan nama pasien, usia pasien, kemudian gejala yang dialami, kemudian berapa hari gejala terjadi, misalkan di sini 4 hari. Nah, maka akan tampil data Anda telah masuk dan menampilkan nomor antrian, yaitu nomor antrian 1, dan silakan menunggu panggilan di ruang tunggu. Selanjutnya saya akan inputkan lagi daftar pasien dengan nama misalkan seperti ini, kemudian usianya 42 tahun, gejala yang dialami, batuk pilek, kemudian berapa hari gejala terjadi, misalkan 2 hari. Nah, data Anda telah masuk, kemudian nomor antriannya adalah 2. Silakan menunggu panggilan di ruang tunggu. Nah, selanjutnya jika ingin melihat daftar antrian pasien, kita bisa memilih menu nomor 3, yaitu lihat antrian pasien. Ini saya pilih menu 3. Nah, maka di sini akan tampil daftar antriannya, yaitu atas nama Jihan Cahaya dengan usia 21 tahun, gejalanya yaitu sesak nafas dan batuk pilek dengan durasi sakit 4 hari, dan yang antrian kedua itu adalah Dwi Saputro, 42 tahun dengan gejala batuk pilek dan durasi sakit 2 hari. Nah, selanjutnya jika ingin memanggil antrian, ini kita bisa memilih menu nomor 2, yaitu panggil antrian pasien. Nah, di sini kita pilih menu nomor 2. Nah, maka akan dipanggil yaitu pasien atas nama Jihan Cahya, harap memasuki ruangan. Karena Jihan Cahya yang mendaftar terlebih dahulu, jadi Jihan Cahya yang akan dipanggil terlebih dahulu. Nah, selanjutnya jika kita lihat lagi antriannya, nah maka di antrian itu tinggal Dwi Saputro dengan usia 42 tahun dan gejala batuk pilek dengan durasi sakit 2 hari. Nah, selanjutnya untuk keluar dari program itu kita bisa memilih menu nomor 4, yaitu exit, dan selesai program. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kode programnya, yaitu di sini saya menggunakan struct T-Node. Jadi T-Node-nya itu saya menggunakan ada beberapa, yaitu ada names, kemudian 6, kemudian age, dan duration dengan T-Node pointer next. Selanjutnya di sini terdapat struct antrian. Jadi struct antrian ini fungsinya untuk menampung fungsi-fungsi pada queue atau pada antrian. Di sini saya deklarasi T-Node pointer head sama dengan 0 dan pointer tail juga sama dengan 0. Kemudian di sini terdapat fungsi boolean is empty. Ini fungsinya adalah untuk mengecek apakah terdapat antrian atau tidak. Nah, selanjutnya itu terdapat fungsi void and queue. Void and queue dengan parameter string name, kemudian integer age, string seek, dan integer duration. Nah, jadi void and queue ini fungsinya adalah untuk menambahkan antrian, antrian dan data antrian. Jadi di sini dengan mengakses baru name sama dengan name, kemudian baru age sama dengan age, kemudian baru seek sama dengan seek, dan baru duration sama dengan duration. Nah, kemudian di sini terdapat percabangan if else, yaitu jika antriannya kosong, maka head dan tail-nya itu adalah data yang baru dimasukkan. Sedangkan jika antrian tidak kosong, maka tail next sama dengan data yang baru dimasukkan, dan tail sama dengan tail next. Nah, selanjutnya ini adalah ada fungsi string dequeue.
Jadi fungsi string deque ini fungsinya adalah untuk menghapus antrian. Jadi dalam implementasi program saya, begitu pasien dipanggil, maka itu sama saja dengan men-coutkan data yang akan dihapus. Maka programnya akan seperti ini. Kemudian selanjutnya terdapat fungsi void print queue. Ini fungsinya adalah untuk menampilkan data antrian, yaitu dengan int temp sama dengan 1 ini untuk nomor antrian. Kemudian di sini jika selama bantu tidak sama dengan 0 atau selama masih ada antrian, maka program akan terus melooping dengan bantu sama dengan bantu next. Selanjutnya di sini ada program mainnya. Nah, program mainnya di sini saya akses struct antrian, yaitu struct antrian, kemudian nama variabelnya adalah puskes, kemudian di sini saya deklarasikan integer pilih, usia, dan durasi. Kemudian sini integer n sama dengan 1, ini untuk nomor antrian. Kemudian di sini ada string gejala dan nama. Kemudian ini adalah tampilan di konsolnya nanti, yaitu Puskesmas Gading Rejo dengan pendaftaran, menu panggil antrian pasien, lihat antrian pasien, dan exit. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan perulangan do while. Di sini user akan dipilih untuk memilih menu dengan si in pilih. Kemudian user akan menginputkan nama pasien, usia pasien, gejala yang dialami, serta berapa hari. Kemudian di sini akan dipanggil fungsi prosedur NQ. Kemudian di sini akan men-coutkan nomor antrian. Nah, untuk case yang kedua, itu jika user memilih menu yang kedua, maka akan memanggil percabangan terlebih dahulu, yaitu jika puskes, maksudnya jika antrian puskes itu masih kosong, maka akan menampilkan cout belum ada pendaftar. Namun jika tidak kosong, maka akan dipanggil yaitu pasien dengan atas nama, yaitu ini data yang akan dihapus, puskes.deque, dan harap memasuki ruangan. Dan selesai. Nah, untuk yang case ketiga, jika user memilih menu ketiga, maka akan ditampilkan nomor, nama, usia, gejala, durasi sakit, dan akan dipanggil void print queue, yaitu untuk menampilkan data dari antriannya. Kemudian di sini untuk case 4 ini adalah untuk menu exit, dan program ini akan terus diulang selama user menginputkan input lebih dari 1 dan kurang dari 3. Jika menginputkan selain dari ini, di antara range 1 sampai dengan 3, maka akan keluar dan tidak menampilkan output apa-apa. Nah, demikian untuk presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.